Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal XAU USD harian, ataupun ini lebih tepatnya adalah analisa XAU USD hari ini per tanggal 28 Juli 2022 hari Kamis. Ya, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, karena like teman-teman sangat berarti. Subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa teknikal XAU USD per hari ini, tanggal 28 Juli 2022 hari Kamis. Ya, sekarang langsung aja kita lihat ke dalam chartnya untuk lihat apa yang terjadi. Oke, jadi kemarin malam itu seperti yang sudah saya sampaikan, kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebaiknya teman-teman jangan mengambil trade yang dimana karena jam 2 pagi itu ada namanya the Fed interest rate decision, dan dimana the Fed interest rate decision itu ternyata memang menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point menjadi 2,5%. Untuk suku bunga di Amerika sekarang adalah sebesar 2,5%. Nah, setelah itu biasanya karena suku bunga dan gold itu biasanya berbanding terbalik ya, yang dimana jika suku bunga naik biasanya gold akan turun. Tapi kenyataannya di sini adalah gold dibawa naik. Ini karena di jam 2.30 setengah 3 ini ya, di jam ini ya, di satu candle ini karena pada saat press conference-nya seperti yang sudah saya himbau juga pada saat analisa fundamental dan juga pada saat kemarin, itu teman-teman harap cenderung melihat apa yang terjadi di press conference-nya The Fed. Karena takutnya seperti apa yang terjadi di ECB kemarin. Dan ternyata apa yang terjadi di FOMC kemarin adalah sama seperti ECB, walaupun tidak sepenuhnya sama. Ada yang berbeda. Yang berbeda adalah kalau ECB kemarin memang menaikkan suku bunganya menjadi 0,5%, dan sekarang dan juga ECB itu tidak jelas apakah akan ada kenaikan lebih lanjut atau tidak. Dan berbeda dengan yang terjadi di The Fed juga menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point, dan memang akan terus menaikkan suku bunganya guna untuk melawan inflasi yang sudah tertinggi sejak 40 tahun terakhir, yang dimana diperkirakan akan mencapai 3,5% di tahun ini, di akhir tahun ini. Tetapi ada satu nada dovish itu yang sangat direspon oleh market, yang dimana itu adalah Jerome Powell mengatakan bahwa karena di bulan September itu tidak ada meeting FOMC, tidak ada jadwal FOMC meeting juga, jadi untuk kelanjutan kenaikan suku bunga itu akan lebih melihat data apa yang sudah terjadi di bulan sekarang, di bulan Juli, dan nanti apa yang terjadi di bulan Agustus, seperti itu. Karena next untuk FOMC meeting berikutnya adalah ada di bulan September, seperti itu. Nah, karena itu Jerome Powell sempat mengatakan bahwa kemungkinan akan ada perlambatan suku bunga supaya tidak terlalu tinggi jika memang pada saat data di bulan Juli dan Agustus itu hasilnya positif setelah menaikkan suku bunga menjadi 2,5%, seperti itu. Nah, pada saat ada pernyataan seperti itu ya, dimana sedikit dia membahas tentang adanya suku bunga yang tidak terlalu cepat lagi, lebih tepatnya agak sedikit direm sedikit kenaikan suku bunganya, itu langsung gold naik, dan kalau teman-teman lihat di stock market juga pasti naik, seperti itu. Itulah nada yang diberikan oleh Jerome Powell, sehingga stock market naik, gold naik, indeks dolar turun, dan semua pasangan per dolar itu ada yang naik, ada yang turun, seperti itu. Nah, sekarang untuk analisanya, seperti yang sudah saya sampaikan juga di beberapa hari kemarin, itu di sini kita ada yang namanya range resistance ya, range resistance sekaligus adalah range supply-nya, yang dimana itu di harga 17.39 sampai di 17.35, dan memang aja benar harga berhenti di sini ya, harga berhenti di sini dan kemudian drop dan berhenti di sini. Dan untuk saat ini harga tidak berhasil break ke atas daripada area ini ya. Area ini tidak berhasil di break juga oleh market. Jadi otomatis untuk saat ini untuk di XAU USD, jika teman-teman ingin nge-buy, sebaiknya tunggu XAU USD break 17.39 ya, atau enggak break 17.40 angka genepnya. Karena di sini kalau kita lihat juga ada satu
ada satu resisten juga lagi satu di sini di harga 17.42 yang dimana ini cukup riskan juga. Jika ini memang harga bisa close di atas 17.42, teman-teman bisa menjadikan pijakan tersebut untuk ambil posisi buy seperti itu di 17.42 ya. Di 17.42, jadi harap diingat 17.42 ini karena ada satu resisten juga. Jadi otomatis 17.42 bisa menjadi area yang bagus juga untuk teman-teman ambil posisi buy jika break ke atas. Karena jika memang untuk per hari ini jika bisa break di atas 17.42, teman-teman bisa ngebuy dulu sampai ke 17.47. Jadi lumayan ya. 17.47 atau enggak sampai di 17.50 seperti itu. Tapi breaknya ini harus ada candle yang berada close di atas ya. Bukan seperti ini. Ini kan enggak, ini ngebreak tapi tidak ada candle yang tutup di atas 17.39. Jadi otomatis harga dari XAUUSD masih tertahan untuk saat ini ya. Per jam sekarang masih tertahan. Tapi nanti misalnya harga close dan tutup di atas 17.42, nah itu bisa jadi isyarat teman-teman untuk ambil posisi buy nanti seperti itu. Nah, untuk yang ingin ambil posisi sell, mungkin bisa menunggu di area ini, di area 17.47 tadi. Ya, di area 14.47. Kalau kita lihat ke belakang, ya, kalau lihat ke belakang, kita di sini sebenarnya ada satu area. Sini ada satu area sell sih sebenarnya di sini ya. Ya, yaitu di 17.52 sampai di 17.55. Oke, jadi di sini ada satu area sell di sini yang bisa teman-teman pakai kalau ingin ambil posisi sell. Yaitu 52 sampai 55 ini merupakan area sell yang bagus. Ya, atau enggak dari 17.50 sampai 17.55 sampai 17.50 merupakan area yang bagus untuk sell sebenarnya. Seperti itu. Karena di sini di sini ada support, ada supply ternyata di M15 ya. Di M15 ternyata kita perlu harga close di atas 17.45 ya. Di atas 17.45 baru teman-teman bisa ngebuy ternyata. Jadi di sini ada satu supply juga di sini. Ada supply area kecil di sini. Jadi otomatis kalau yang ngebuy berarti di atas 17.44 ya. 17.44 baru teman-teman bisa ngebuy dengan targetnya, ini akan saya hapus saja. Dengan target itu teman-teman bisa sampai di 17.52 ya. Jadi ini di break ke atas, ini akan saya perbaiki lagi. Jika ada ini break, teman-teman bisa ngebuy sampai ke 17.52. Ya, seperti ini ya kira-kira ya. Harus ngebreak 17.44 dulu. 17.44 di break, retest, kemudian baru teman-teman bisa ngebuy sampai di 17.52. Nah, kalau yang ingin ambil sell di mana? Diambil sell itu bisa di 17.55 tadi di sini. Di sini baru bisa nge-sell. Tapi karena ini cukup jauh di atas, berarti otomatis teman-teman bisa ngebuy dulu untuk saat ini. Nah, untuk yang nge-sell di 17.44 itu bisa, tapi dengan syarat pada saat harga sudah nyampai di sini. Ya, ketika harga sudah sampai sini, terjadi engulfing atau enggak terjadi double top dan sebagainya, dan harga bisa balik lagi ke bawah area ini, ke area supportnya sekarang. Nah, di sana baru teman-teman bisa ambil posisi sell nanti seperti itu. Bisa sampai ke sini. Ya, bisa sampai sana juga. Ataupun nanti di sini teman-teman bisa menunggu harga break di bawah. Di sini ada satu level support ya. Di harga 17.32. Ketika harga close di bawah 17.32 di M15 menit atau enggak di 30 menit ya. Nah, teman-teman itu kesempatan teman-teman untuk bisa drop sejauh sampai di 17.20. Oke, jadi itu kesempatan teman-teman untuk yang sell. Jadi ada 3 posisi sell untuk saat ini, yaitu bisa menunggu di 17.54, 53, 52 di area ini. Di sini bisa nge-sell. Atau enggak di 17.43, 44 di sini bisa nge-sell, tapi di sini harus konfirmasi candle ya. Di sini butuh konfirmasi candle. Yang dimana misalnya ada engulfing dan sebagainya, itu baru teman-teman bisa nge-sell. Atau enggak teman-teman menunggu harga daripada XAUUSD ini break ke bawah
tutup di bawah 17.32 atau enggak dia close di 17.31 aja. Nah, teman-teman bisa nge-sell sampai di 17.20 seperti itu. Ini paling jauh, ini paling enak sell-nya. Jadi untuk sell yang paling enak saat ini sebenarnya ada di 17.5352 dan break di bawah 17.32 itu baru bisa nge-sell yang enak. Untuk yang nge-buy itu bisa di 17.44 ketika sudah break seperti ini. Ketika sudah break 17.44, teman-teman bisa nge-buy. Stop loss-nya cukup pendek aja di 17.40. Take profit bisa sampai di 17.52. Oke. Itu untuk yang nge-buy. Harus tunggu di atas di sini baru teman-teman bisa nge-buy. Jangan memaksakan karena di sini range-nya cukup pendek sekarang. Nah, untuk yang sell lebih baik jika memang harga ini bisa turun dan membreak 17.32. Nah, teman-teman bisa sell di sana. Take profit bisa sampai di 17.20. Stop loss-nya cukup di atas 17.40. Ya, di atas 17.39 berarti di 17.40 stop loss-nya. Take profit-nya bisa sampai ke 17.20, bahkan bisa drop sampai ke 17.14. Disesuaikan aja nanti seperti itu. Karena kalau kita lihat memang di sini ada satu area di mana di sini ada kalau kita turunkan ke M5 menit kayaknya baru kelihatan ya. Ya, di sini ada satu area kalau kita lihat di sini ada satu kayak unfill order ya. Di sini ada unfill order atau bisa seperti ada satu area yang belum di fill oleh candle karena di sini ketika harga turun, harga menciptakan rejection yang cukup panjang di M15 menit, bahkan di M30 juga rejectionnya cukup panjang di sini. Ketika drop kemudian dibanting naik seperti itu. Terbang naik seperti itu. Jadi otomatis chance dia ketika dia drop sampai ke 17.20 itu ada, tapi harus menunggu 17.32 itu di break. Ketika 17.32 ini di break, maka otomatis harga bisa drop sampai ke 17.20 lagi. Atau enggak di 17.25, 17.24 itu bisa. Jadi bisa sampai sini, bisa sampai 17.24, 17.23, 22 atau enggak terjauh bisa sampai di 17.20. Seperti itu. Karena kalau kita lihat juga hasil dari FOMC-nya memang suku bunga dinaikkan menjadi 2,5%. Tapi di sini kita perlu pandangan dari berbagai investor, bagaimana tanggapannya, apakah memang saat ini dolar masih menjadi harapan atau tidak seperti itu. Karena jika memang dolar masih menjadi harapan, maka gold masih akan dibawa turun ke bawah seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk video analisa XAUUSD hari ini pertanggal 28 Juli 2022. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD besok tanggal 29 Juli 2022 hari Jumat. Bye-bye.